Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Diah Yurifitasari dan teman saya Laili Gita Syaharani akan mempresentasikan mengenai integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Pembahasannya yang pertama yaitu mengenai konsep diri manusia, yang kedua identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama, yang ketiga krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terhadap diri manusia. Yang pertama, konsep diri manusia. Konsep diri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu self-schema. Istilah dalam psikologi memiliki dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Konsep diri merupakan sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Konsep diri merupakan gambaran dari keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri secara luas, baik mengenai fisik, psikologi, sosial, dan emosional. Konsep diri manusia secara biologi. Jasad atau jisim adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Jisim manusia memiliki natur tersendiri. Al-Farabi menyatakan bahwa komponen ini dari alam ciptaan yang memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta berjasad yang terdiri dari beberapa organ. Begitu juga Al-Ghazali memberikan sifat komponen ini dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan tidak berbeda dengan benda-benda lain. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Al-Ghazali membagi ruh dalam dua pengertian. Pertama, ruh yang bersifat jasmani. Al-Ghazali merupakan bagian dari jasmani yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu zat yang amat halus yang bersumber dari relung hati, yang menjadi pusat semua urat, yang mampu menjadikan manusia hidup dan bergerak, serta merasakan berbagai rasa. Kedua, ruh yang bersifat rohani, yang merupakan bagian dari rohani manusia yang sifatnya halus dan gaib. Ruh ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan memperoleh serta menguasai ilmu yang bermacam-macam. Ruh pula yang menyebabkan manusia berkemanusiaan dan berakhlak sehingga menjadikannya berbeda dengan binatang. Konsep diri menurut perspektif Islam, dengan konsep diri yang baik, maka individu akan mengenal dirinya dengan baik. Jika individu mengenal dirinya dengan baik, maka ia akan mengenal Tuhannya pula. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat A'raf ayat 172. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa sejak awal manusia sesungguhnya telah memiliki konsep diri yang ideal, yaitu ia mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia wajib untuk menyembah kepadanya. Konsep diri yang demikian itu merupakan konsep diri ideal, karena dengan hal tersebut, manusia akan selalu berhati-hati dalam aktivitasnya dan segala usahanya ia tujukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Identitas dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan rasa identitas dengan cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subject dimension akan identitas merupakan perasaan diri pribadi, sedangkan ascribed dimension adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Dengan kata lain, identitas pribadi terdiri dari makna-makna yang dipelajari
dan apa yang didapatkan, kemudian makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapanpun Anda berkomunikasi. Komunikasi sebagai suatu interaksi untuk menyetarakan adanya proses sebab akibat. Aksi interaksi yang memiliki arah dan tujuan masing-masing dan sifatnya bergantian. Komunikasi secara efektif dapat menggunakan bahasa-bahasa nonverbal, di mana komunikasi secara nonverbal biasanya digunakan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pesan secara verbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Kemampuan artikulasi membantu meningkatkan kualitas diri. Articulate capability adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran dengan jelas melalui kata-kata. Meskipun saat ini peranan komputer dan handphone seluler menjadi demikian besar, kemampuan berbicara langsung dengan tatap muka tetap merupakan pilihan utama untuk mengetengahkan dan mempromosikan ide-ide. Sebagai orang tetap berpendapat bahwa kemampuan artikulasi dengan suara yang berwibawa akan lebih mendekatkan pencapaian keberhasilan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan, seminar diskusi, dan ceramah-ceramah, serta dakwah. Identitas diri manusia modern dan menunjukkan timbulnya krisis kepribadian manusia modern. Peradaban manusia modern adalah peradaban yang terbentuk pada zaman modern. Oleh karena itu, sejak abad 16, dunia barat berhasil melebarkan sayapnya ke seluruh dunia dan pada abad 20 berada pada zenit kemampuannya. Maka pengaruh atau dampak peradaban modern itu terasa di mana-mana di dunia, baik dalam arti positif maupun negatif. Peradaban modern itu terbentuk melalui suatu perubahan yang terpenting di Eropa Barat yang dinamakan Renaissance. Husserl mengatakan bahwa akibat masyarakat modern yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan mereka berada dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak jauh dari pusat. Sementara pemahaman agama yang berdasarkan wahyu mereka tinggalkan, hidup dalam keadaan sekuler. Abu al-Wafa al-Taftazani dalam The Role Sufisme mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern. Pertama, karena takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Kedua, timbulnya rasa khawatir terhadap masa depan yang tak disukai atau trauma terhadap imajinasi masa depan. Ketiga, disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak dapat mampu memenuhi harapan spiritual. Keempat, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Jadi penjelasan di atas bahwa dengan hadirnya zaman modern yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak serta-merta menjadikan manusia hidup bahagia dan tenang. Di sisi lain, boleh saja manusia memiliki kemewahan hidup, namun spiritual dalam dirinya terkadang kosong, sehingga gelisah dan tidak tenang menghantui setiap kaki berlangkah karena lebih mengutamakan hawa nafsu. Oleh karena itu, perlu adanya nutrisi yang harus diisi oleh manusia agar jiwanya tenang, dan itu hanya bisa diterapkan dengan metode tasawuf. 3. Krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terhadap diri manusia. Krisis dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Terjadinya praktek kolusi, korupsi, nepotisme, penggaran hak
hak asasi manusia, pelanggaran hukum, pencemaran lingkungan, terorisme, dan sebagainya adalah merupakan peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama, moral, dan etika. Oleh karena itulah, dalam mengatasi krisis multidimensional yang terdapat di bangsa ini, yaitu harus dimulai dengan upaya membenahi krisis moral dan etika. Atas dasar inilah pendidikan agama, moral, dan etika sangat berperan besar dalam menjaga ketangguhan suatu bangsa dan negara. Pendekatan integrasi terhadap diri manusia. Pendekatan integrasi perlu adanya karakter sebagai ciri adanya integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Menurut Megawangi, dalam Ilmu Barok 2008 terdapat 9 pilar karakter yakni 1. Cinta Tuhan dan kebenaran. 2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. 3. Amanah. 4. Hormat dan santun. 5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. 5. Moderasi. 5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi dan cinta damai. Sekian presentasi dari kami. Kami bersedia menerima tanggapan dan kritik melalui komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.